pembiayaan pengadaan seragam itu dari pemerintah atau seragamnya disediakan oleh pemerintah. Hola netizen yang tercinta, keputusan dari Nadiem Makarim mengganti seragam sekolah dirujak netizen yang budiman yang merasa keberatan karena mengingat kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Banyak komentar miring yang disampaikan oleh netizen yang berbakti atas keputusan dari Nadiem Makarim yang berencana mengganti seragam sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Keputusan mengganti seragam sekolah tersebut tertuang dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang beberapa jenis seragam bagi peserta didik baik di tingkat SD hingga SMA. Terdapat beberapa jenis seragam yang diungkapkan oleh Nadiem Makarim nantinya, mulai dari pakaian seragam nasional dengan model dan warna yang sama berlaku secara nasional. Kemudian ada juga pakaian seragam nasional yang akan dipakai setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Ada juga pakaian pramuka yang mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Selain itu, ada juga pakaian seragam khas sekolah, merupakan seragam khas sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Kemudian, ada juga pakaian adat yang akan digunakan oleh peserta didik pada hari atau acara adat tertentu. Aturan pakaian sekolah baru ini rencananya akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru di 2024 ini. Adapun netizen yang budiman lainnya mengatakan bahwa pergantian seragam sekolah ini hanyalah sebuah alasan agar Mendikbud kelihatan kerjanya. Netizen yang berbakti lainnya juga mempertanyakan anggaran untuk pergantian seragam tersebut, apakah dari kas negara atau dari orang tua murid. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat para orang tua murid, kalian udah tahu belum? Nadiem Makarim resmi rombak seragam sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Buat Bapak Menteri, kalau mau ganti seragam baru ya nggak apa-apa, cuman dikasih gratis, kalau nggak dikasih diskon murah. Karena seragam sekolah itu nggak murah dari SD, SMP, sampai SMA. Gue berani jamin gak murah. Mending yang punya satu anak. Kalau anaknya 3-4 semuanya sekolah harus ganti seragam semua. Apa orang tua murid kagak pusing, kagak stres mikirin duitnya datang dari mana? Coba dipikirkan juga buat orang tua murid yang kurang mampu ya. Kasian tahu, karena gue pernah ngerasain waktu gue SD, gue gak pernah beli seragam baru. Kebanyakan pakai bekas punya orang karena memang gak mampu beli seragam. Dulu malah seragamnya yang kayak itu-itu aja, nggak pernah berubah-berubah. Tapi kita aja belum tentu mampu beli. Apalagi sekarang kalau misalnya digonta-ganti kan, wow. Akhirnya katanya udah sah, udah didok bahwa Pak Menteri Nadiem Makarim ini akan melakukan ganti seragam untuk sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas gitu ya. Nah, ini yang bikin resah, yang meresahkan ibu-ibu gitu. Kenapa? Karena pasti budget lagi gitu ya. Ini udah mendekati tahun ajaran baru, habis lebaran. Jadi kalau menurut aku sih ganti seragam nggak apa-apa, mau diganti berapa kali, tapi ya gratis harusnya sih gitu ya. Kalau itu dibebankan ke orang tua, ya pengeluaran lagi. Mungkin bagus ya niatnya, seperti ada seragam nasional itu loh, baju adat kayak gitu tuh mungkin bagus, akan menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap siswa-siswa. Tapi apakah iya emangnya bisa menjamin rasa nasionalisme yang tinggi dengan seragamnya diganti yang ada adat tiap-tiap daerah? Belum tentu lah, wong anak-anak sekarang itu ya Pancasila kadang nggak hafal, sila 1 sampai sila 5 aja kadang-kadang masih
tuker-tuker kebalik-balik. Menurut aku sih nggak apa-apa aja Rek diganti seragamnya, tapi ya itu tadi gratis gitu, jangan sampai juga membebankan ke orang tua. Sekarang kalau dalam satu keluarga itu ada 3 orang anaknya yang sekolah, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, berapa biaya yang harus dikeluarkan ya kan? Kalau tahun ajaran baru itu biasanya beli sepatu baru, alat tulis baru gitu. Kemarin juga katanya pramuka itu mau ditiadakan. Ya, kebijakan apapun itu sebenarnya nggak apa-apa kalau itu memang untuk mencerdaskan anak, kemudian untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Tapi juga harus dipertimbangkan keuangan orang tua gitu loh maksudku ya. Jadi kalau memang mau ganti seragam ya jangan membebankan ke orang tua, digratisin aja bagaimana begitu. Kalau aku ya setuju ya ganti seragam nggak apa-apa, tapi ya gratis. Tapi kalau bayar sendiri ya mikir-mikir gitu. Yuk buat orang tua, tanggapan bagaimana ini tentang penggantian seragam sekolah dari SD sampai SMA? Tolong komen di kolom komen yo rek yo, suwun yo. Guys, ada lagi nih perubahan dan kebijakan dari Pak Nadiem Makarim. Katanya sekarang ini mengganti seragam sekolah dari mulai SD, SMP, dan SMA. Apalagi sih Pak, bikin kebijakan-kebijakan kok aneh-aneh aja. Gini guys, zamannya saya dulu nih, yang namanya kurikulum, buku pelajaran itu bisa turun-temurun. Saya, adik saya, dan adik saya lagi gitu loh. Bisa berubah itu sekitar 10 tahun berlalu atau mungkin sekitar 5-10 tahun baru bisa ganti yang namanya buku panduan. Nah, supaya saya kan juga punya adik tuh ya, 4 tahun ya, 3 tahun, itu masih bisa kepake buku kita loh guys. Jadi kita itu bisa ngirit buku, ngirit seragam, dan ngirit segalanya. Artinya kita itu juga bisa mengajari anak-anak kita dengan konsep yang sama dengan zamannya kakaknya gitu loh, untuk mengajari adiknya nih guys. Bener nggak sih guys? Pernah nggak sih kalian mengalami hal tersebut? Dan banyak guru yang mengeluh bahwa sekarang ini kurikulum dibebankan dengan catatan-catatan sehingga anak-anak malah justru jadi tidak terkonsentrasi, dibebankan dengan tugas-tugas dan si gurunya pusing untuk memberikan catatan apalah gitu loh. Coba deh diperhatikan lagi Pak Nadiem, jangan sampai kurikulum ini membebankan guru dan murid, terutama orang tua juga Pak ya. Biarlah kurikulum kembalikan kepada yang kurikulum lama. Kemajuan teknologi atau kemajuan zaman sekarang jangan merubah kurikulum yang bikin kepala orang tua pusing, ya nggak sih? Kasihan loh, kita rakyat Indonesia itu nggak semuanya kaya Pak Nadiem. Tolonglah Anda itu bersikap atau berpikir jauh ke sana. Katanya dia bilang kalau tidak ada perubahan, ya mau kapan lagi ada perubahan? Ya harus dimulai dari sekarang. Anda harusnya kalau mau mengadakan perubahan, SDM-SDM-nya pun juga harus dipersiapkan dengan baik dan benar Pak. Jangan seperti ini, semua dikacau balaukan dengan konsep-konsep dan perubahan-perubahan yang Bapak lakukan. Apalagi yang namanya pelajaran sekolah, tidak ada. Yang namanya pramuka udah ditiadakan di ekskul wajib, lalu budi pekerti, lalu sejarah, lalu PMP dan sebagainya. Pendidikan moral Pancasila itu penting loh Pak. Apalagi pendidikan agama. Kembali lagi nih Pak, saya udah 3 kali loh ngebahas melalui VT ini. Pak Nadiem kemana aja? Tolong dong dengarkan nih keluhan rakyat. Saya tuh mewakili rakyat. Pak, dulu saya ikut terlibat dalam perubahan-perubahan kurikulum Pak, karena saya adalah doktor S3 masalah pendidikan. Oke? Jadi, saya pun bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk perubahan-perubahan kurikulum. Tidak seperti sekarang ini. Yang Bapak maksudkan di dalamnya itu, ada nggak sih orang-orang yang kompeten yang ikut terlibat dalam perubahan-perubahan kurikulum yang Bapak ajukan itu, yang Bapak lakukan itu? Coba saya tanya, siapa aja mereka? Mereka itu jangan asal yes ma'am, yes sir, yang semuanya ikut perintahnya Bapak, tapi tidak memikirkan bagaimana pusingnya rakyat gitu loh. Tolong ya, Pak Jokowi saya minta tolong. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menurut saya kurang kompeten untuk Indonesia kita ini. Jadi saya minta tolong sekali lagi Pak Jokowi, tolong ditinjau kembali kebijakan-kebijakan dia yang tidak masuk akal menurut saya. Dan sebagian ibu-ibu yang merasa resah dalam kebijakan Anda Pak Nadiem. Oke, salam Lita Gading. Sebenarnya
kita warga dan rakyat Indonesia ini mendukung penggantian seragam baru dari SD, SMP, SMA yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim jika pembiayaan pengadaan seragam itu dari pemerintah atau seragamnya disediakan oleh pemerintah yang diambil dari dana-dana penyitaan hasil korupsi. Namun jika tidak dan dibebankan kembali kepada rakyat kecil lagi, jelas saya tidak mendukung dan Pak Nadiem Makarim harus berpikir ulang. Karena itu artinya beliau tidak peka terhadap kondisi, situasi, ekonomi, serta jeritan hati masyarakat Indonesia saat ini. Jadi, wahai Pak Nadiem Makarim dan para pejabat, menteri, serta penguasa Republik Indonesia ini, tolong kalau membuat kebijakan itu yang pro rakyat, yang demi kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kelompok, golongan, dan keluarga Anda. Salam Indonesia Merdeka.